aksi massa tuh menunjukkan bahwa warga tuh masih peduli kok gitu Iya. sama gimana negara ini Benar, dijalankan, benar, iya. sama gimana Optimisme sih yang kayak. gimana negara ini situasinya sekarang dan kedepannya kayak Apalagi gitu. yang kemarin itu loh, itu terharu banget tuh kayak wah anjir setelah kita diobrak-abrik dari masa sebelum pilpres tuh kayak kok nggak ada yang gerak-gerak ya, maksudnya kok nggak ada mulai apa gitu. Terus muncul ke MK yang pertama jilid 1 yang pilpres buat pilpres usia gitu-gitu. Terus masuk ke pilpresnya sendiri gitu-gitu. Habis itu kok nggak ada. Nah kemarin muncul lagi jadi kayak oh masih ada nih gitu. Iya. Kalau aku ngelihatnya justru kayak ada, maksudnya ternyata masyarakat tuh juga punya sense of kayak ini limit nih gitu. Iya. Ini udah off limit nih. Benar. Gitu. Apakah yang punya akses untuk, kan aneh loh, karena gini, aneh dong kalau misalnya orang yang starting point-nya bukan pemilik establishment, ya kan, balik lagi nih, dia bukan yang punya partainya, dia bukan ketum partainya, dia bukan keturunan pendiri partainya dan keturunan ketum partainya. Iya, kalau di sisi, bisa dia punya akses di sisi tuh kita udah nggak bisa bantah sih, ya itu. jago banget. Nah, kita udah nggak bisa bantah itu jago. Nah, maksudnya makanya ketika kita bicara demokrasi sebagai suatu game gitu ya, sebagai suatu kompetisi, itu yang harus kita pikirkan. Maksudnya bagaimanapun juga proses pengkaderan dan pengorbitan untuk satu sosok kuat ini kan bukan proses yang ujuk-ujuk, bukan just about anyone bisa melakukan itu gitu loh. 3 opini terhadap 3 berita di dalam satu meja. Selamat datang di Ruang 28. Hidup Noiser, hidup rakyat Indonesia. Nah Noiser doang ini hari ini. Oh Noiser doang sih. Dan Kania Mania. Okay. Hidup apa? Gitu, harusnya gitu. Kalau misalnya hidup Kania Mania. Hidup Kania Mania. Hidup Noiser. Hidup 21 aja. 23 kali capek 6 ya. Udah 21 aja. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup. Hari ini kita kembali lagi ya di konten terbaik abad ini abad berapa ya sekarang? 21 dong. Oh iya 2000 ke 2100 ya. Iya, 2000 ke 2100. Di abad 21 ini Noise Ruang 28. Dan ini konten tulang punggung per podcastan Noise, per podcastan Indonesia, bahkan per podcastan dunia. Filipina. Oh, Filipina. Okay. Kami kan pernah bahas Filipina. Yeah. Kami unggul tuh di Filipina. Oke. Secara podcast. Oke. Karena Bom Marcos belum bikin podcast tandingan. Kan kita pernah kan bahas politik Filipina dibandingkan dengan Indonesia gitu. Oke, hari ini kembali bersama saya Ketua Sidang. Saya jadi ketua sidang hari ini karena sudah pasti bahwa ini syutingnya di atas jam 3 sore. Ya, betul. Saya tidak pernah menjadi ketua sidang kalau itu pagi atau siang, jam 1 siang nggak mungkin ya. Siang tanggung tuh kayak belum connect syaraf-syarafnya di dalam otaknya Mamat. Baru bangun udah pikir negara pusing, mending Kak Dia Cita lah. Oke, dan sudah bersama saya Kania Cita. Ibu panelis Kania Cita dan hari ini Saudara Gilang Baskara tidak ada bersama kita ya. Pengurus berkas bukan? Kita doakan dia pengurus berkas karena kemarin dia ditangkap. Gara-gara tweetnya ya? Gara-gara tweet. Jadi dia tuh dijemput paksa di rumah. Jubir kita nih memang kita udah bilang padahal kan? Jangan bicara yang aneh-aneh. Mending turun dibandingkan orasi aneh-aneh. Itu masih gak apa-apa. Karena cyber kan memantau di lini masa. Dia malah aneh-aneh di internet. Betul, makanya Anda. Jadi kita doakan ya Saudara Gilang baik-baik saja di penjara. Mudah-mudahan aman-aman ya. Dan semoga hukumannya 10 tahun aja. Gitu ya. Jangan sampai 10 tahun aja, jangan sampai lebih ya. Jangan sampai lebih 10 tahun ya. 10 aja ya. Iya. Oke, kalau begitu 10 tahun ke depan saya dan Dia cintakan menemani kalian tanpa Gilang Baskara. Kita bahas soal gejolak-gejolak di dalam negara kita, Indonesia tercinta, ya. Dan kemarin hari apa itu ya? Tanggal 22, Kamis. Hari Kamis tanggal 22 itu ada aksi besar-besaran lah di depan gedung DPR dan ada juga yang di MK. Ada juga di MK. Yang aksi mendukung MK di MK, terus kemudian di DPR adalah aksi untuk mengapa ya?
Aksi apa sih ini? Mengawal putusan Mengawal MK. putusan MK dan menolak Revisi cara-cara untuk mengakali revisi, mengakali putusan MK itu melalui undang-undang pilkada yang diterbitkan dalam kurang lebih 11 jam RUU ke. Ini jumlah jamnya agak beda-beda nih. Kemarin aku sempat lihat ada yang publikasinya 7 jam katanya. Iya, tapi kalau ditotalkan dari mungkin putusan masuk ke rapat balik ya. Awal rapat balik itu sampai ke mau ke paripurna itu cuma dalam jangka waktu 11 jam. Oke. Jadi cukup cepat sebenarnya. Cepat ya. Cepat sekali ya. Itu semua sehingga pada rame perampasan aset. Anjir, aku dibombardir. ART. Aku dibombardir nih. Kenapa nggak ada gol katanya? Apa namanya sama akun-akun 00 ini tuh dibombardir. Kemarin waktu Pak Jokowi. Oh iya, di comment section aku di IG juga rame. Itu jadi buzzer lagi diserang untuk memecah belah gitu. Nggak, diamin aja. Iya, sampai ada yang bahas urusan-urusan personal gitu. Orang-orang tuh reply di Twitter akun yang baru dibikin kemarin gitu loh. Ada juga yang terpengaruh dengan akun-akun itu. Ada yang followers betulan, muka betulan, akhirnya keikut juga. Kayak iya kemana kemarin bang, positive thinking aja ya, lupa ya atau nggak tahu beritanya kalau Pak Jokowi apa sih, kenapa harus membandingkan satu kasus dengan kasus yang lain, bos, tolol lu semua. Bodok kayaknya 17 kali ya dia, yang buzzer bodok ini, bodok, kayaknya 17. Tapi kita harus membahas ini ya karena kita kan ruang 28 dan ruang 28, angka 28 pada nama ruang 28 itu terinspirasi dari pasal 28 Undang-Undang 28E ya, ayat 3 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul dan lain sebagainya. Ya, itu kita. Jadi kita kemarin saya turun kan ya Cita? Ikut turun. Gilang Baskara sudah ditangkap tuh malamnya. Iya. Sudah ditangkap. Dia ini di internet dia kan bergeraknya, tapi akhirnya itulah makanya jadi ketangkep kan cepet banget dia. Terlalu cepat dan habis itu dokumentasinya kan gampang kalau cyber ya. Iya, emang tolol sih Gilang nih. Bodok juga. Bodok nih. Tapi kayaknya satu aja. Bodoknya wajar. Iya. Nah, saya di pagi, kakaknya di aku datangnya sore siang ya? Aku jam 2-an lah. Jam 2-an ya. Iya, aku di pagi tuh bersama dengan teman-teman stand up Indo. Iya, ada Abdur juga kan aku lihat. Banyak tuh, memang kita janjian dari hari sebelumnya tuh. Aku tanya karena aku pengen turun, terus aku tanya Bang Abdur, "Bang, Abang ikut nggak besok?" Ikut. Oke, ya udah, mau kumpul apa bertemu aja di lokasi gitu-gitu. Ya udah tanya. Terus Bang Ari juga telepon, "Kok turun?" "Iya turun." Ya udah saya ikut deh itu. Bang Ajis juga, ya udah inilah koordinasi. Aku sempat lihat Bang Ajis juga. Akhirnya banyak tuh Bang Ajis lempar di grup, kalau yang mau ikut silakan ya atas nama pribadi gitu. Ya udah banyak tuh akhirnya Regen, Yono Bakri, banyak banget, Apip, turun semua, Om Sam tuh turun semua tuh. Dan kita kumpul terus jalan gitu. Nah yang masalahnya adalah kan rombongannya duluan tuh, nggak ada Grab yang mau ambil nih. Ke arah Senayan kan dari Depok anjir. Jadi telat sekitar 15 menitan setelah anak-anak jalan tuh. Aku nyampe. Nah yang baru nyampe bareng gitu aku, Rispo sama Bang Aco. Terus kita jalan bertiga. Terus aku lihat formasinya, kenapa kita bertiga ya? Ini rawan banget nih. Satu cucu PKI, cucu Aidit, satu dituduh OPM, satu Kahar Muzakar DIITI. Dan emang udah pernah dimasalahin juga lagi kan? Iya, tiga-tiganya masalah hukum udah pernah kalau yang itu kan? Iya, terlalu speak up kan Mas. Jadi udah masuk namanya gitu loh dalam daftar. Kok tiga-tiga informasi ini kayaknya salah. Akhirnya Rispo ajak supirnya supaya membedakan. Supaya gak terlalu tiga nih. Benar, setelah jalan ditodong media untuk wawancara kan Bang Aco kelepas tuh, aku sama Rispo doang. Framing orang di situ. Wah, Indonesia sudah tidak baik-baik saja. Jenderal OPM dan cucu PKI telah bersatu. Kan jadi framing beneran seperti yang aku pikirkan tadi kan. Aku dengarnya juga kamu katanya membawa ini sesuatu gitu. Tidak ada. Katanya ada ransel yang apa gitu. Itu kan itu juga membuat jadi ini gak sih mencurigakan gitu loh gerak-geriknya. Tapi kan anak-anak lain juga ada bawa tas. Katanya tasnya Mamat beda katanya kata orang-orang. Itu katanya ininya kayak udah pakai anti peluru atau apa gitu. Enggak, itu tas normal itu. Tas normal itu. Normal banget itu.
normal, isinya pakaian. Oh iya. Iya, terus ternyata di depan istri taruh odol Oh, gitu-gitu, iya, kayak iya. udah siap kayak ini kalau kayak gas air mata pakai ini ya gitu-gitu aja. Iya. Terus udah ada air botolan gitu-gitu di tas. Jadi persiapan-persiapan safety aja. Sama karena itu langsung harus lanjut kerja, premier kakak bos. Akhirnya di dalam itu ada jas dan lain sebagainya, itu sudah dalam pantofel, celana bahan Premier gitu-gitu. itu yang bikin jadi kamu banyak bawaan ya. Berarti bukan yang aneh-aneh tuh. Nggak ada. Karena si Ferry sempat bilang Very katanya, anjing tuh memang. Nah, dia kan nge-tweet juga kan. Emang anjing itu tapi orang. di luar Cuma tweet itu foto- masih panjang foto. loh informasinya. Lihat nih, dia bilang aku nih ya. Iya. Kita foto dulu, aku mau kirimkan nih ya. Kalian katanya siang baru kesini, aku mau bilang ke Kania. Ternyata dia nge-tweet, bilangnya mau kirim ke Anda. Dia nge-tweet untuk cuma bilang isi tas Mamat kebudayaan Prancis, anjing ini orang. Memang Tapi bukan berarti, bukan kebudayaan Prancis bukan. enggak. Katanya ini. Ada croissant, ada kebudayaan Prancis juga. Croissant ada di situ. Soalnya kan Croissant. rame soal Marie Antoinette gitu-gitu kan katanya. Iya, Nah kata Ferry, Mama tuh kan bawa udah banyak macam-macam tuh di tasnya dia. nggak ada. Enggak ya? Aman Soalnya barang aku aman. nggak ketemu sama Mama. Barang waktu aman, saya kemarin. bawa air, gitu-gitu aja, Oke. aman sekali, bisa dicek kok. Tapi udah lewat ya, nggak bisa dicek. Nggak bisa dicek ya. Nggak berani sih Ferry Iya. bilang. Iya gue nggak berani ngecek kan kata dia. Dan Nah, bangsatnya, gimana kalau pas dibuka ini gimana iya, kata dia. Jadi nggak. bangsatnya orang-orang itu nggak ada yang ngomong, bang di tas isi apa tuh? Iya. Nggak ada. Iya, Selama dia jalan semua, dia. masyarakat ini tuh nggak ada ngobrol itu. Tenang ya. Ketika di media sosial tiba-tiba jadi isi tas Mamat. Iya. Suruh Mamat lempar tasnya ke DPR, selesai ini semua agenda. Iya, ada yang bilang Anjir, begitu. kok tadi nggak ada yang notice dan aku juga biasa aja. Kalau ada yang notice mungkin aku lepas gitu loh. Sehingga aku juga notice kan. Jadi pas mungkin naik aku taruh. Ini biasa aja, semua orang biasa aja gitu bawa tas biasa aja. Malah yang paling ini dipotong, ditaruh foto Fahri Hamzah ketika orasi di depan DPR lama. Kok sama? Fahri Hamzah bawa tas juga. Adian dan lain-lain kan enggak tuh. Fahri Hamzah orasinya pakai tas, aku pakai tas juga. Kenapa jadi Fahri Hamzah, aku bangsat. Gitu-gitu. Mungkin pada ngira juga Bang Fahri waktu itu perannya itu sama peranmu gitu loh kemarin. Apa? Ya itulah makanya nggak tahu kan kemarin kan asumsinya kan peran kamu itu yang tadi dibilang. Bang Fahri waktu itu apa ya perannya? Kalau kamu kemarin kan dibilangnya ini yang bakal mempranciskan DPR Emang nih ya. anjing. Emang. Oh iya, Bang Fahri dulu kan yang mau federalkan Indonesia. Astagfirullah. Tapi kayaknya kalau itu sih kayaknya masih ya. Nanti kita harus tanya lagi nih ke Bang Masih. Fahri. Iya. Anda datang jam Iya. 2 waktu itu. Datang jam 2. Jam 2. Terus Udah bergabungnya di rame banget tuh jam 2 ke berapa tuh rame Iya, banget. iya, itu. Itulah titik-titik Makanya tuh- ramenya tuh jam 3 lah kira-kira peaknya tuh. betul. Kenapa kita jam 12 udah harus cabut di situ karena takut gelombang ini. Oh, iya, Akhirnya rame kita banget. susah ke premier kan. Oh Sementara itu iya. Kamu kewajiban. premiernya jam berapa sih itu di Kuningan kan? Jam 1 udah harus kumpul tuh Oh, persiapan iya, foto, iya. preskon Ada apa-apa. press conference Iya, juga jadinya ya. kalau nggak jalan jam 12 nih, misalnya telat-telat dikit jam 2 lah sampai. Ini kayaknya jam 1 setelah orang istirahat kerja atau apa mahasiswa baru datang, kayaknya kita Iya, susah iya. nih. Jadi akhirnya cabut lah. Iya, aku sempat nanya sama teman-teman aku timnya Malaka Project kayak tadi katanya ada Mamat di sini. Mana nih Mamat? Soalnya aku mau foto kan. Iya, nggak Capres bisa tuh. cawapres. Itu. Ternyata kamu udah pergi. Katanya, "Oh, udah pergi Kak tadi udah dari Iya, tadi." padahal gitu. kita bisa foto camat ya. Iya, kita bisa orasi Benar, camat di hanya situ. camat yang membuat Di Palura mobil komando patuh ya harusnya. kan. Iya, udah kita Camat. bilang kan. Iya, Palura gak berani sama camat. Itu tadinya. Cuma camat tunduk kamar aja sih. Aduh, kenapa keras banget ya Ya tiba-tiba? enggak kan kalau Maaf, secara saya nggak ikut. struktur kan lurah nggak mungkin lawan camat. Tapi kalau di daerah yang ada rajanya, ya camat gak ada apa-apanya dong Iya, sama raja. kalah juga ya. Iya, ini secara struktur aja kita Ada bahas. struktur aja ya. Benar. Baik, benar. baik. Siap, Iya. siap. Oke, nah Anda kalau saya kan tadi saya bilang di tas saya bawa itu tuh. Hmm. Anda bawa persiapan apa? Beberapa mirip sih, air mineral ya Air kan, mineral. odol. Jaket sih aku bawa ya. Maksudnya Iya. nggak aku taruh dalam tas tapi jaket, terus payung, Payung. kacamata hitam. Wih, kacamata yang saya lupa tuh. Kamu lupa bawa kacamata. Lupa Itu bawa kalau matahari lagi terik banget kamu lihat ke atas tuh mata bisa langsung rusak. Iya, Jadi harus pakai itu. sumpah Iya. matahari panas banget. Panas Lupa tuh banget, Pak. kacamata, lupa terus jaket nggak pakai karena panas di badan. Iya. Cuma jadi akhirnya ya kulit saya jadi begini sekarang.
karena turun kemarin Oh jadi iya, hitam. kamu soalnya pas lagi matahari terik-teriknya kamu naik tuh ya di mobil komando jadi ya. hitam kan. Jadi nantilah coba. Ini baru nih berarti ini menghitam ini ya. Baru ini baru aja nih, baru karena kemarin nih hitam banget nih. Iya. Iya siap. Iya. Nanti mungkin sembuh ini mungkin balik lagi. Wah 100 tahun lagi nih. Baru bisa balik lagi. 100 tahun lagi ya. Iya kan? Berarti udah lewat dong itu masa hidup dong. Iya dagingnya udah hilang, sisa tulang kan putih kan. Sisa tulang kan putih. Oh dong. maksudnya fosilnya berarti. Sisa fosil dong 100 tahun lagi. Iya. Oke. Apalagi selain air apa aja? Tadi udah sih itu aja yang aku bawa sih. Emang aku menghindari Sunscreen. membawa gadget yang berat. Maksudnya kayak Sunscreen. laptop aku nggak bawa. Sunscreen aku udah pakai dari rumah. Udah pakai ya? Iya muka. Soalnya kan sekarang tuh ada risetnya loh katanya Nggak ya boleh. UV tuh sekarang makin Betul, parah. betul, Jadi betul. kanker kulit lagi naik katanya persentase chance-nya. Jadi aku rajin pakai Iya. anti UV. Masker juga aku nggak ada ini, tapi Aku bawa anak-anak masker bawa, juga, aku bawa anak-anak masker bawa juga. tadi gitu-gitu. Jadi minta dari anak-anak satu, tapi itu pun kayaknya nggak kepake deh, setahu aku. Terus aku bawa lipstick juga sih. Buat apa, Mbak? Ini kalau tiba-tiba di foto kan kalau misalnya aku udah kepanasan keringetan kan, Heeh. terus nggak ada warna lagi muka aku jadinya nih, nggak ada warna ya kan. Hmm. Nah jadi pas aku mau difoto sama nggak tahu siapa kan kadang-kadang media atau apa juga ada yang mau foto aku Iya, nih iya. lagi kayak gini. Nah kalau nggak ada warna semua kan pucat semua tuh, Iya. jadi kayak kurang semangat gitu loh. Oh, Nah, jadi harus aku lipstick baru warnain. berapa menit? Nggak tiap berapa menit, cuman pas lagi begitu mau ada kamera aja baru aku touch up dulu gitu. Oh, setiap kayak Mbak kan ya bisa kita wawancara sebentar. Touch Bentar up ya. dulu. Ini Iya. dulu ya. 10 detik. Karena Keburu DPR ketok palu sih itu. Kalau harus gitu, keburu sih. Kalau harus dandan dulu sih di tengah demo. karena kurang kelihatan semangat gitu loh kalau Iya, aku nggak ada bener. warnanya tuh, kalau pucat semua tuh. Nih lihat nih aku bawa kertas juga. Oh iya nih aku lupa tadi nyebutin, ini juga aku bawa. Iya. Gitu. Saya kertas. tapi seru nggak? Apa serunya dari turun ke jalan? Kalau aku sih secara pribadi emang pertama punya jadi apa ya? Jadi punya optimisme sih sebenarnya. Ya, jadi punya optimisme gitu bahwa Benar. oh kepedulian itu masih ada kok Masih gitu. ada. Karena paling repot dalam hidup ini tuh kalau udah nggak peduli gitu. Jadi kalau udah nggak peduli ini udah repot nih gitu. Kita mau ngapain aja ya. Kayak misalnya sama aja deh kayak dosen-dosen ya. Kalau Iya. misalnya ngomongin soal mahasiswa mereka nih, yang bikin mereka sedih tuh kalau udah nggak peduli aja gitu. Kalau nggak ngerti, masih kurang mampu memahami materi tuh masih bisa diajarin gitu loh. Masih bisa ayo Iya, saya mau, kita bisa bimbingan lagi, kita bisa bikin kelasnya lebih bagus lagi, lebih seru lagi. Tapi kalau orang udah nggak peduli, ya udah gitu. Nah Iya, menurut benar. aku tuh aksi massa tuh menunjukkan bahwa warga tuh masih peduli kok gitu Iya. sama gimana negara ini Benar, dijalankan, iya. sama gimana Optimisme sih yang kayak. gimana negara ini situasinya sekarang dan kedepannya kayak Apalagi gitu. yang kemarin itu loh, itu terharu banget tuh kayak wah anjir setelah kita diobrak-abrik dari masa sebelum pilpres tuh kayak kok nggak ada yang gerak-gerak ya, maksudnya kok nggak ada mulai apa gitu. Terus muncul ke MK yang pertama jilid 1 yang pilpres, buat pilpres usia gitu-gitu. Terus masuk ke pilpresnya sendiri gitu-gitu. Abis itu kok nggak ada. Nah kemarin muncul lagi jadi kayak oh masih ada nih gitu. Iya. Kalau aku ngeliatnya justru kayak ada, maksudnya ternyata masyarakat tuh juga punya sense of kayak ini limit nih gitu. Iya. Ini udah off limit nih. Benar, gitu tapi loh. kan Jadi, kita tuh sempat pesimis kan. Iya, Yang kita bahas bahwa kayak wah anjir salah satu yang bikin nggak ini adalah kayak ekonomi stabil kan. iya. Keadaan ekonomi Kalau sekarang negara kan secara enggak. nasional itu stabil gitu. Jadi akan susah ada. Iya, itu kan yang kita prediksi juga waktu itu. Kalau misalnya ekonominya stabil emang susah. Susah, Tapi kan kalau gerakan sekarang dari kan luar emang itu gitu. momentum juga ya. Maksudnya Momentum dengan ya, kayak- ekonomi juga Ya ekonomi masih stabil terombang, sih. tapi masih rada terombang-ambing sih. Maksudnya Benar, udah rada tapi- terombang-ambing dibanding yang Tapi waktu itu. nggak dalam jangkauan krisis kan. Iya betul. Itu aja gitu. Cuma lihat oh ini dihambur-hamburin nih, ini Kelas di sini. menengah tapi kan habis digencet habis-habisan ya gitu Betul, belakangan iya, ini. iya. Jadi Tapi kan yang banyak terimpact cuma 10% atau berapa gitu kan dari secara data. Tapi walaupun itu terimpact kan. ya justru kan emang biasanya kalau demonstrasi di urban ya, maksudnya kayak gini di pusat kota kayak gini, terus apa namanya untuk aksi massa seperti kayak depan gedung DPR itu, emang kan biasanya elemen-elemennya itu elemen-elemen kelas menengah atau mahasiswa gitu. Iya. Jadi emang sebenarnya adalah momentum yang tepat ketika kelas menengah yang habis dihantam gitu loh, terus
mau ada aksi massa itu pasti akan banyak kelas menengah yang mau turun juga gitu. Karena mereka bisa jadi kan baru kena dampak layoff misalnya atau PHK, kemudian atau bisnis misalnya lagi ada yang bisnis kecil-kecilan atau apa terus baru gagal gitu kan, karena emang ekonomi lagi nggak sesehat itu kan. Iya, nggak sehat, tapi tarafnya itu kalau kita bandingkan di sekarang, dulu 98 anjir 32 tahun. Krismon baru ledak gitu. Nah ini beberapa potret ya gitu. Nah itu PHK ya lagi menggila sih, 44.000 buruh jadi korban. Oke. Nah terus kemudian salah satu ini juga gini Mat, by the way soal perekonomian ini kan juga salah satu isu yang kemudian kemarin diangkat kan kepastian hukum dan korupsi itu menjadi faktor penting untuk investasi kan. Benar. Jadi ketika terjadi banyak gejolak di industri di industri itu sendiri gitu, bahkan maksudnya di pelaku bisnis itu sendiri mereka juga lagi chaotic gitu kan dengan semua kondisi investasi yang kayaknya kurang bagus segala macam. Isu terombang-ambingnya hukum tuh jadi masuk gitu ke situ karena kayak ya sebenarnya salah satu faktor penting untuk kita bisa dimasukin investasi ya adalah dari birokrasi yang bagus. birokrasi yang bagus kepastian hukum dari manapun ya karena itu kan juga daya tawar tertingginya Singapura misalnya itu kan di situ salah satunya. Mereka rapi dulu secara korupsi mereka rendah, birokrasi terus kepastian hukumnya pasti baru kalau rule of law-nya bagus. Benar, ya kan? kita tuh picu investasi tapi kepastian hukum 2 jam sekali berubah. Negaranya tuh ngejagain, misalnya kayak ada bisnis mau masuk terus tiba-tiba kena pungli nih misalnya dari warga lokal atau gimana, itu negaranya tuh turun ke Singapura tuh kayak enggak, gue bakal jagain gitu, bakal ada enforcement. Kalau ini gitu kan pengusaha udah takut, yang pungli bukan warga lokal. Oh iya, justru pungli seluruh anjir ini. Seluruh lapis, nih? Seluruh lapis ini kan gitu, justru. Jadi nggak ada kepastian hukum itu tetap otoritas. Iya, yang sininya ngambil sininya juga. Kuncinya itu bangsa itu diikat dengan aturan kan, maksudnya diikat dengan benar yang Anda bilang tadi di tulisan waktu demo gitu loh. Ya diikat dengan aturan ini itu jadi pijakan semua orang, mau investor mau apa itu pijakan gitu. Saya nggak akan diganggu kan oleh anaknya bapak ini misalnya, karena aturannya baku nih, udah nggak bisa diganggu gugat. Mau anaknya siapa, bapaknya siapa, dia nggak akan bisa ganggu saya kan. Terus nggak ada dana-dana nggak terduga kan gitu. Nah itu tiba-tiba di tengah jalan ternyata gue beralih apa gitu. Iya ternyata gue harus upeti ke si ini, ke si itu kan. Iya, salah satu kenapa IKN itu belum dipidati investor luar ya. Ya Anda pikir apa? Karena tidak ada kepastian IKN itu beneran akan jalan gak sih? Gak apa, mereka tuh bisa gak akan bikin tetap IKN ini hidup gitu loh. Apakah IKN ini cuma milik satu kelompok gitu. Kalau kelompok ini diambil alih sama kelompok lain, ini gak jalan, mending sabar dulu deh gitu kan. Analisis soal IKN sih kita mesti ada satu episode khusus ya. Iya kita mesti. Ini banyak banget kalau itu ya harus diinin. Makanya. Tapi ya balik lagi ke aturan masalah kemarin akhirnya orang-orang juga turun segala macam kan, emang nyambung tuh sebenarnya isu ekonominya dengan gejolak politik. Iya. Bahwa ya kepastian hukum, rendahnya korupsi ini penting banget untuk bisa menjadi iklim yang bagus untuk investasi dan bisnis juga gitu. Nah kita masuk ke ini kakaknya inti daripada demo ini kan karena keputusan MK lah. Iya kan, keputusan MK terus berubah, balik tiba-tiba rapat, habis itu balik rapat mau masuk ke paripurna nih, mau disetujui nih keputusan yang dari balik yang merubah lagi aturan dari MK gitu supaya diterbitkan oleh KPU jadi PKPU itu berdasarkan kan DPR kan, undang-undang gitu. Nah, itu mau dirubah lagi, meledaklah ini, di stop. Ini gimana ya kita prediksi negara ini ke depan, bangsat, waktu sisa berapa hari kok bisa ya? Kita tuh gak ada kepastian hukum, gak ada kepastian apa-apa. Untuk momen soal pilkada dan pemilu ini ya, dalam jangka waktu menuju tanggal 27 dari 22 dari 21 ya, dari 21 itu 6 hari kita jaraknya sangat dekat, kepastian hukum nggak ada. Gimana ya negara bisa jalan kayak begini ya? Aku tuh sebenarnya kemarin juga nanya-nanya ya ke orang-orang, karena jadi kan ada juga yang bilang bahwa sebenarnya bukan ada juga yang bilang gini, dari dulu pemahaman aku terhadap bagaimana DPR membuat undang-undang ya, setahu aku emang mereka bisa membuat
undang-undang kapan aja gitu maksudnya. Iya. Ya emang ya udah mereka bisa bikin undang-undang Kalau baru. itu usulan mereka ya. Iya. Jadi mereka bisa bikin undang-undang baru. Jadi gini, maksud aku gini, dari isu yang kemarin sebenarnya balik lagi nih, kalau soal isu legalnya bisa jadi tuh nggak menyalahi gitu loh. Bisa jadi ya. Saya ada kemungkinan seperti itu. Walaupun aku juga bukan pakar hukum ya. Yang mana? Yang soal DPR membuat aturan baru sama sekali baru, terlepas dari judicial review yang kemarinnya bagaimanapun, kan dia memang bisa bikin undang-undang baru kan. Benar. Walaupun nanti tinggal kalau misalnya itu bisa di JR lagi atau bisa digugat lagi. Iya. Nah, tapi ketidakpastian hukumnya muncul terus tuh. Justru di situ kan. Sampai selesai pemilu. Iya. Nah justru kan berarti gini. Nah berarti ini ada loophole nih gitu dalam tanda kutip ya. Maksudnya kalau misalnya memang seperti itu kasusnya, maksudnya bahwa memang nggak apa-apa untuk DPR membuat ini gitu ya. Dan kayaknya beberapa juga kalau aku lihat di Twitter atau di sosial media tuh ada juga orang hukum sendiri yang ngejelasin juga gitu loh, bahwa sebenarnya kalau untuk begini emang nggak apa-apa sih gitu. Nah walaupun putusan itu soal putusan final pun kan dibilang putusan MK itu kan apakah bisa langsung tiba-tiba berlaku kayak gitu kan, ada juga yang bilang gitu, itu kan nggak bisa tiba-tiba dianggap berlaku. Tapi gitu. Kan udah pernah ada contohnya, pernah langsung berlaku. Iya makanya di situ lah didebat lagi kan. Lah kan waktu itu nih tapi langsung berlaku. Ya itu intinya gini, kalau di bagian legalnya menurut aku tuh ini, aku sih jujur ya sebagai awam gitu, sebagai warga gitu, warga biasa, aku tuh bingung mengikuti isu hukumnya ini. Sumpah. Gitu ya kan. Maksudnya nah jadi aku nggak bingung secara konteks. Iya. Nggak bingung secara konteks, tapi titik kebocoran itu banyak banget ini. Iya. Maksudnya misal ya. Sekarang ke MK putus ini, masuk ke DPR. Oke, tafsir undang-undangnya begini. Tapi kita akan bikin undang-undangnya beginilah. Dia bikin undang-undang yang dimana kan MK itu menafsirkan kan. Terus kemudian menurut DPR ini bikin norma baru nih. Enggak, dia tetap menafsirkan itu. Undang-undang disandingkan dengan undang-undang dasar konstitusi, gimana sih tafsiran dia ini. Nah, tafsiran itu harus final dan mengikat, diikuti. Jadi undang-undangnya dibikin berdasarkan apa yang MK tafsirkan, gak bisa bikin baru gitu loh. Nah dia bikin deh. Terus kemudian tiba-tiba jadi misal undang-undang. Terus kemudian ditolak, gak jadi kan. Si KPU akan ikut MK. Misalnya sih jadi, terus KPU ikut dia kan. Ataupun KPU gak ikut, semua itu 55 KPU di DKPP. Orang gak ada landasan hukum. Makanya ketua KPU bilang, kita ini takut kalau tiba-tiba ikut keputusan MK tanpa ada undang-undang dari DPR, kita yang kena sanksi. Maksud ini negara lucu kan, banget. Jadi pusing kan. Lucu banget, itu maksud aku di situ lah. Aku ngikutin isu legalnya itu masuk capek. ke DKPP, dilaporin sama orang. Ini misalnya lah dari kubu yang tidak senang dengan MK, keputusan MK, terus DKPP daftar. Kau bikin PKPU nomor sekian tahun sekian ini atas dasar undang-undang yang mana? Hah? Undang-undang belum ada. Iya makanya undang-undang yang lama. Lah gimana undang-undang lama batasan usia? Bukan batasan usia. Kalau batasan usia sih DPR salah kan. Tafsir terakhir itu adalah MK bukan MA. Marah di DPR mereka pilih, kita ikut MA apa MK. Ya goblok. Kan beda urusan ini. Emang DPR-nya juga kan bisa. Ya Allah, akhirnya jadi aneh. Intinya urusan legal ini aku sih pusing ngikutinnya ya gitu. Nah makanya kan aku tulis di caption aku yang pertama pada saat sebelum aksi itu, aku bilang kan bahwa terlepas dari aturan formalnya seperti apa, dalam demokrasi itu ya ruang untuk kita menyuarakan apa yang kita mau itu ya selalu ada gitu. Maksudnya terlepas dari ya udah just forget it ya. Ini kan susah nih diikutin debatnya ya. Ini sebenarnya legal atau enggak tuh udah urusan lain lah. Tapi kalau misalnya kita ngerasa tindakan negara dalam hal ini nggak tepat gitu ya, menurutku nggak ada yang salah dari sipil menyuarakan itu gitu loh. Maksudnya selalu ada ruang untuk itu gitu. Maksudku nggak perlu kita menunggu apakah ini melanggar hukum, sebenarnya nggak perlu gitu. Bisa aja kan ya, namanya aspirasi kan bukan soal melanggar hukum aja kan. Terus bisa juga saling tunjuk-tunjukkan kan. Wah kemarin kalau MK terbitin protes, sekarang MK terbitin revisi yang begini setuju. Iya padahal ya dari sini balikin. Nah dulu kemarin MK bikin kalian langsung setuju. Sekarang MK bikin kalian mau rubah lagi. Anjir saling tuduh. Iya jadi lucu. Tapi itu netizen begitu pada bilang juga katanya belum tentu netizen beneran katanya. Maksudnya iya makanya gak usah ditanggapi. Jadi ini akun-akun gak usah tanggapi aja. Udah gak usah tanggapi. Kan fantasi nih akun-akun hayalan. Iya. Orang turun itu atas
apa yang dia rasa ini benar. Iya, ini jadi keyakinan dia itu ini nggak ada benar. masalah menurutku gitu. Ketika MK putuskan kemarin kenapa kita nggak dukung? Ya karena menurut kita itu salah. Nah sekarang MK melakukan hal sesuatu, bukan soal MK-nya, Iya. tapi soal apa yang dia keluarkan. Oh masuk akal nih, benar nih gitu. Ini yang harus ada di negara ini gitu. Kita setuju. Ya, berarti kan setujunya atas dasar kebenaran kan. Nah mau dirubah lagi, lah benar mau dirubah jadi salah. Di logika kita ya kita protes dong. Ya Iya, wajar-wajar aja iya. sebenarnya. Nah, jadi bagian perdebatan legalnya aku tuh nggak ngerti ya sebenarnya, ini ujungnya tuh itu Benar. sebenarnya kemarin melanggar hukum atau aku udah pusing yang ngikutinnya. Tapi orang-orang sih banyak yang menjelaskan kayak problem lebih dari sisi gini, ya pertama gini, kalau misalnya itu boleh dilakukan berarti nggak ada kepastian hukum sama sekali gitu loh. Berarti kan jadi kita bisa terus-terusan Berubah-ubah. ubah-ubah ini sampai ujung dunia ini gitu kan. Iya. Karena sampai akhir dari peradaban manusia itu makanya, sendiri. Karena bayangin ketika udah jadi putusan MK, undang-undang bisa jalan baru, kita harus nge-JR yang ini. Iya. Yang ini dilupain aja, karena yang tafsir lama muncul baru nih. muncul nih MK baru, dia bisa bikin undang-undang baru lagi. Kita JR lagi yang ini. Ya terus saja begitu untuk JR terus gitu kalau misalnya bisa dilakukan ya kayak gitu kan. Jadi pusing juga gitu. Bener, sebenarnya ya, secara apa ya, tata negaranya kan, secara bikin sebenarnya simpel banget ini barang, sumpah. Kalau kita nggak dalam urusan pilkada ini ya, MK tafsirkan undang-undang dasar, maksud undang-undang dasar seperti apa, final dan mengikat. DPR dia harus bikin undang-undang sesuai dengan tafsir MK. KPU dia ikut undang-undang, selesai. Nah, semua satu garis ini. Tapi kan pertanyaan orang kan, loh emang nggak boleh DPR bikin undang-undang baru lagi di luar yang itu? Jadi bikin aja undang-undang baru. Nah MK udah bilang tidak bisa. Nah itu MK udah bilang anjing. Nah tapi kan ada aja yang menganggap enggak, harusnya bisa gitu. Itulah yang aku bingung, makanya kan karena aku nggak ngerti hukum, balik lagi sebagai warga sipil, sebagai masalahnya masyarakat biasa. Dia boleh Kak bikin undang-undang baru, tapi dia nggak ngerti. bisa terbitkan sendiri. Dia nggak bisa tafsirkan itu, tafsiran ikut di atas. Itu kan yang balik ini lagi tafsirkan sendiri. Berarti kita bisa JR lagi, karena kan orang bilang gitu ya, lu JR lagi nanti kalau keluar. Ya memang kita bisa ini. Itu MK tuh, dia hanya bisa tafsirkan, jangan bikin norma baru ya. Tuduh-tuduhan. Tapi kan apapun yang terjadi, kembali kepada kayak pilpres, kita semua nggak senang dengan tafsiran MK. Ya. Dia bikin norma baru, orang bilang ini secara legal salah nih, dia tuh pasif legislatif kan, nggak bisa, dia hanya tafsirkan, tetap DPR yang bikin gitu. Tapi apapun yang terjadi, itu keputusan MK. Siapapun harus terima, final dan mengikat. Dan pidato presiden pun sama. Orang yang berkompetisi, Pak Mahfud sebagai pakar hukum tata negara, salah dia bilang keputusan MK. Kemarin, iya kan? Salah keputusan MK. Tapi benar. Maksudnya kita hanya bisa ikuti, kita hanya bisa patuh nih. MK bikin begini, udah itu aja. Makanya MK itu nggak bisa disusupi politisi, harus tinggalkan politik dan lain-lain. Harus orang-orang yang benar di dalam itu. Ini tiba-tiba ada mantan anggota DPR ada di situ, ada mantan ini ada di situ. Nah gitu. Jadi ya siapapun yang turun ke jalan kemarin dengan semua keresahan ya wajar-wajar aja sih. Wajar-wajar aja. Iya betul. Makanya jadi intinya kan balik lagi ya, kalau kita sebagai ya masyarakat gitu ya, lapisan masyarakat sih menurutku nggak perlu menunggu apakah ini melanggar hukum. Menurut aku enggak sih, maksudnya ya udah, urusan melanggar hukum atau tidak itu urusan para pakar hukum dan kita praktisi hukum. Turun atas dasar kita ngelihatnya, menurut kita tindakan ini ini nggak gitu. Tepat atau tepat menurut kita gitu loh, sebagai warga aja gitu. Dalam demokrasi kan ya udah semua lapisan masyarakat boleh. Kayak kemarin juga di wawancara yang di aksi itu kan ada dari media wawancara, aku bilang urusan hukum biarin aja nanti pakar hukum yang berdebat. Tapi setahu aku sebagai awam gitu, kita tuh ini keputusan yang final dan mengikat, menurut saya itu udah final dan mengikat. Saya turun di sini untuk menjaga itu tetap final dan mengikat, udah sesimpel itu. Gak harus kita debat secara legislasi, itu biarin orang hukum deh nanti debat di TV-TV deh. Kita udah ini aja, ini menurut saya benar, mau dibikin salah nih, saya turun, udah selesai. Sesimpel itu sebenarnya Kak. Nah tapi gara-gara turun kemarin membuahkan hasil lah. DPR walaupun dilempar dulu ya mereka waktu keluar anggota DPR
itu mengatakan apa mungkin karena dilempar jadi tiba-tiba benar nih ini keputusannya. Iya. Kena ke kepalanya ya. Keputusannya jadi benar. Orang ngelemparin botol itu ya kemarin ya. Ya biasanya kan gitu orang kalau lagi apa gitu ditepok. Oh iya ya lagi melamun atau mungkin mereka pas mau dibalik itu melamun atau tidur jadi bangun-bangun setuju sih sip mantap. Oke pas keluar dilempar. Ya juga ya salah nih kayak gitu. Siapa tahu ya kakak. Ini namanya prediksi gitu ya. Kira-kira. Akhirnya wakil ketua DPR, terus kemudian ada beberapa juga ya anggota DPR, ketua DPR juga lewat konferensi pers menyatakan bahwa tidak akan ada paripurna. Pertama, paripurna itu batal di pagi karena tidak memenuhi quorum. Jadi tidak bisa dilaksanakannya sidang. Dari situ dulu deh, kok bisa mereka malam sebelum jadi semangat benar, tiba-tiba di paginya nggak kuat. Jadi aku dapat ada Bang Ajis, Bang Ajis malam nih, kita kan udah janjian tuh, Bang Ajis chat lah, teruskan pesan entah dari siapa, dari temannya atau apa gitu, terusin pesan gitu kayak, Jis ngapain gak turun percuma gitu loh, maksudnya ini tuh udah akan disahkan besok. Jam 6 itu udah paripurna berapa gitu. Udah percuma kalau mau turun harusnya tadi gitu. Terus aku coba balas, Bang, gak usah ditanggapi sih. Itu tuh cuma mau merusak konsentrasi kita untuk gak turun aja. Udah gak usah didengar, Bang. Aku sih tetap turun. Jam 9 aku jalan, aku bilang gitu aja. Jam 9 kita kumpul gitu. Mau ikut dan gak ikut ya terserah gitu. Jangan denger lah yang gini-gini tuh. Itu tuh supaya ya gak jadi datang, makin banyak kan yang gak jadi datang jadinya gitu. Ya udah tetap turun tapi ternyata paripurnanya batal karena nggak memenuhi quorum. Gimana Anda? Ya aku kebetulan pernah magang sih aku di DPR ya. Astagfirullah. Bisa malam. Oke besok ya kita paripurna ya. Itu kayak mau kumpul jadi janjian apakah bisa apa? Terjadi seperti itu? Bisa banget gitu. Bisa tapi kan itu pasti ada lobby-lobby tengah malam dong. Enggak. Sebenarnya bukan maksudnya lobby gimana ya? Justru ya dalam tanda kutip ya, iya, lobby itu dalam tanda kutip. Lobby itu kan memang selalu dilakukan pasti di luar sidangnya dong. Maksudnya bagaimana kan orang negosiasi memang pasti dilakukan ya. Orang pasti diskusi di luar dari sidang itu sendiri kan gitu. Karena kan nggak mungkin masa kita mau sidang baru kita keluarin semua pemikiran orang ya sidangnya bisa 200 jam ya kan nggak mungkin kan. Jadi memang diskusi-diskusi itu pasti ada. Cuman maksudnya kemendadakan dari sesuatu terjadi tuh memang umum, maksudnya itu bisa dikatakan sebagai norma umum dalam DPR. Bahkan pengusulnya loh, pengusul ini RUU ini. Malah aku bisa bahkan nggak datang. Malah aku fraksi kan. Aku bahkan bisa bilang fraksi Gerindra nggak datang loh Kak. Fraksi PKB ya, PKB ketuanya Bapak Muhaimin Iskandar mengatakan, saya itu nggak tahu loh kemarin ada balik. Ada ketua, wakil ketua MPR. Iya kan, apa dia udah enggak ya? Udah turun ya? Ganti kan pas Pilpres kemarin. Anda ketua umum partai, salah satu partai terbesar di Indonesia. Terus Anda punya anggota di DPR nih. Masa Anda nggak tahu ada balik ini sih? Terus si orang ini datang ke sana atas mewakili fraksi apa gitu loh. Enggak, malah gini, tadi aku tuh pengen ngomong gini. DPR itu justru ya sepanjang aku magang di situ ya, setidaknya berapa bulan tuh aku di situ, 3 bulan lah ya, kira-kira 3 bulan 4 bulan. Aku tuh memang mengamati ya, kalau lagi regular days gitu, maksudnya lagi hari-hari biasa aja, itu memang sepi banget gitu. Sidang-sidang tuh sepi banget, hampir nggak ada orang gitu. Jadi justru memang biasanya rame itu ya memang occasionally gitu, ketika ini lagi mau bikin ini nih gitu baru rame gitu. Nah kemarin karena mungkin takut kalah suara kan. Nah kemarin mungkin mau kayak gitu, mungkin ya hampir mau seperti itu, tapi karena ada gejolak publik malamnya kan rame itu kan naik terus eskalasi, ternyata gagal diredam dengan isu yang tadi yang dibilang Bang Ajis itu, gagal diredam juga dengan perpecahan di sosial media kan sempat muncul juga tuh akhirnya narasi kemana iya. Hari terbaik Twitter sih hari itu sih 21 malam. Iya, aku setuju. Fuck itu hari terbaik. Lagi anjir, oke nih. Bangsat udah naikin Indonesia darurat nih. Oke, nah gini dong. Coba mulai lihat lah buka aksi di mana gitu terpecah. Aksi itu terpecah. Ada KPU, MK, nama DPR. Orang pilih yang mana nih gitu. Chat sama teman apa. Balik ke Twitter, udah isu lain. Hah, apa ini? Bangsat.
Anjir, Oh, terlalu iya. plot twist. Iya. Habis itu keluar dari Twitter, masuk lagi. Udah, ada nama baru nih. Gitu. Anjir. Tapi yang isu lainnya itu ada tokoh yang relevan juga karena kan bagian dari salah satu partai besar juga ya gitu. Jadi Iya. akhirnya kan si tokoh ini hilang aja nih tiba-tiba namanya juga Iyalah, anak gimana sih? Iya gila. Nah aku kayak tolong Udah. teman-teman, aku tuh dalam hati ya gak bisa gerakin banyak orang di Twitter mau gimana kan kayak, please stay fokus nih, ini urusan pribadi orang, udah biarin aja dulu. Iya. Ini nih kan udah lagi mau gerakan kan, maksudnya Iya, betul, lagi mau betul. gerakan ya oke, saling kontak, saling apa oke, terkumpul masa oke, yang pasti turun akan segini, oke rame nih. Iya. Nah itu tuh gemes sendiri kayak, bangsat jangan komen ke sana dulu, kayak kita mau ngatur-ngatur orang kayak, hei anjing jangan komen ke sini dulu, jangan komen. Males banget gitu, ini udah pribadi, udah biarin aja, udah ranah pribadi Aku orang. sempet lihat Baskara sih yang nge-tweet langsung bilang fokus ke sini gitu. Pokoknya gitu, sesuatu kayak gitu lah. Iya. Aku sempet lihat, aku juga kayak retweet juga gitu. Karena emang sempat terpecah ya jadinya gitu kemana-mana. Pecah. Nah tapi kan ternyata eskalasinya terus berjalan kan. Makanya akhirnya aku tebak sih mungkin jam 4 pagi itu jarkomannya. Jangan sampai quorum nih. Iya. Pokoknya Takut di ini. apa gitu sesuatu terjadi di subuh-subuh itu sampai akhirnya jadi tidak Tidak quorum. korum. Terus ya udah akhirnya Ya nggak udah jadi gak jadi sidang. sidang, akhirnya dia tidak bisa menjadi undang-undang. Iya akhirnya nggak bisa jadi Terus undang-undang. kemudian anggota DPR keluar bilang ditunda. Iya aku lihat Bang Dasko itu ngomong di media katanya batal ya gitu katanya. Itu setelah itu pilkada setelah batal, gitu. beberapa anggota DPR yang sadar tiba-tiba karena dilempar tadi itu keluar masih kata ditunda. Mau kita Oke. tunda kok, ini tidak memenuhi quorum. Jadi atas dasar tidak memenuhi quorum, Oke. ini ditunda gitu. Nah, tiba-tiba gejolak makin besar di sorenya, di malamnya presiden juga pidato, terus kemudian DPR lewat ketua DPR dulu ada konferensi pers dan lain sebagainya. Baru habis itu si wakilnya yang mewakili di depan pers untuk mengatakan batal. Keputusannya akan menggunakan MK. Apa yang ditafsirkan MK kemarin. Oh itu gitu. berarti Bang Dasko tuh pas setelah ini ya, setelah udah tadi ada anggota Iya, DPR sempat udah. ngomong Itu kan ditunda ya. Kita pulang nih, anggota DPR-nya keluar. Yang waktu aku dan teman-teman ke balik tuh, ini baru keluar tuh. Jadi aku di jalan tuh lihat anjir anggota DPR-nya keluar. Gitu kenapa gak tadi ya? Iya. Nah, itu keluar kata kabarin ditunda, terus kemudian Zoom, bukan konferensi pers apa Zoom gitulah. Ibu Puan kan nggak di lokasi kan. Ketua DPR menyatakan keprihatinan apa bla bla bla, pidato presiden, DPR keluar kata batal. Mengikuti di situ. KPU-nya yang bingung. Anjir ini mau susun KPU gimana? Kesono kesini. Iya. Masa koordinasi doang nih gitu. Nah tapi kan kita udah ada beberapa track record ya soal batal-batal ini ya. Kadang-kadang bukan batal tapi nanti bakal dibahas lagi dan isinya ternyata nggak banyak berubah. Kadang-kadang kan kayak gitu. Tapi udah dibilang bahwa akan dibahas lagi ke pilkada tahun berikutnya. Oh jadi bukan. Jadi udah sekarang batal, ya. iya. Oke. Udah infonya batal. Iya. Nah sekarang batal pun mengandung ketidakpastian hukum selama PKPU itu nggak ada. Iya. Karena aturan pilkada kan tetap itu ke bawahnya yang disebar ke daerah-daerah dan lain sebagainya adalah peraturan KPU. Iya. Iya kan, KPU menggunakan rujukan peraturan KPU adalah undang-undang. Iya. Nah, undang-undang rujukannya adalah undang-undang dasar. Nah, dari atas ini dipotong dipenggal bahwa nih undang-undang dasarnya itu tidak menyaratkan seperti undang-undang loh. Nah, undang-undang ini batal dong atas dasar hasil tafsiran MK. Ya. Ini batal nih. Tidak dibikin undang-undang baru yang sesuai dengan peraturan MK. Gimana nih kekosongan di tengah ini? Tapi pasti pakai yang berlaku yang lama dong berarti. Berlaku yang lama yang mana? Ya undang-undang pilkada yang terakhir berlaku lah harusnya kan kalau kayak gitu. Kalau belum ada undang-undang baru ya itu berarti yang dipakai dong. Lagi mana? Tapi itu belum menyerap putusan MK gitu kan. Iya, yang itu berarti hanya soal usia dong. Yang soal apa namanya? Yang soal partai DPRD. threshold, Iya, threshold. Gimana dong? Ya makanya kita jelas. Jadi aku udah saya juga nggak tahu. Makanya nggak, udah sekarang itu fokusnya logika hukumnya harusnya begitu. Harusnya dia akan balik ke aturan yang sudah berlaku saat ini gitu. Iya karena belum, gugur kan. Iya, gugur. Kan, tapi kan ini makanya sebenarnya kita ini udah rusak dari Pilpres. Gara-gara MK tiba-tiba bisa menafsirkan itu dan tanpa
undang-undang, langsung PKPU. Nah, kalau PKPU ini benar waktu itu artinya secara negara, lembaga negara itu PKPU bisa membuat PKPU atas dasar rujukan tafsiran MK seperti Pilpres. Tapi yang jadi soal kan setelah itu disanksi di KPU. Peringatan keras pertama karena tidak ada rujukan undang-undang. Iya kan? Waktu itu kan disanksi di KPU. Iya. Nah makanya KPU keluar dan bingung. Nanti kita bikin ikut tafsir MK disanksi lagi nih, gimana harus ya? ngapain nih jadinya gitu ya? Itulah ketidakpastian hukum. Itulah contohnya ya. Padahal tinggal gampang, DPR itu bukan iya, oke lah, batalkan deh pakai lama, pakai putusan MK. Pastiin dulu nih secara kepastian hukum boleh nggak PKPU itu rujukannya adalah tafsiran MK atas undang-undang dasar gitu. Kalau nggak bisa, dia harus tetap ini pada undang-undang, kepada DPR, koordinasinya tetap undang-undang. Maka DPR harusnya bikin undang-undang sesuai dengan tafsiran MK. Ya. Itu aja gak mau mereka kan, Bang Haji. Iya kan mereka bilang nggak ada pembahasan lagi nanti, belum ada kan? Makanya itu jadinya pakai rujukan apa? Udah gila ini negara. Sumpah. Nggak, kita tunggu. Tapi kita tunggu. Siapa tahu ada yang bisa berjuang lewat dalam. Kita tunggu. Sumpah aku tuh kayak anjir ini bagaimana ya. Makanya aku nge-tweet lah kemarin bahwa teman-teman fokus sekarang itu di KPU. Apa PKPU yang dia keluarin? DPR batalin apa PKPU yang KPU keluarin? Karena itu tafsiran pemilu terakhir di daerah-daerah. Pilkada kan? Gimana coba? Anda ada solusi? Nggak ada. Atas dasar ini. Aku nggak ada solusi. Aku memang dari kemarin nggak ada solusi aku. Aku tuh merenung ya. Aku tuh kayak anjing ini kalau begini. Oke lah politik lah, bidak catur ini nih. Aku nggak nemu satu titik yang kayak oh bisa nih gitu. Gak bisa. Kecuali kita merelakan bahwa oke DKPP tidak akan menyangsi KPU kalau dia langsung bikin PKPU atas dasar ini. Oke. Karena itu kan cuma threshold sama batas usia. Kalau batas usia udah gak usah dibahas. Itu MK udah benar, DPR tolol. Karena udah MK udah bilang begitu, udah gitu. Itu yang akan dirubah, itu gugur kan. Kembali ke yang lama penetapan calon. Pakai usia di penetapan calon. Karena MA itu menguji PKPU, bukan menguji undang-undang. Nah berarti kan ini gugur pakai yang lama. Yang lama penetapan calon, bukan ketika dilantik. Beres nih. Yang threshold. Iya, yang threshold yang masih membingungkan kan? Membingungkan di threshold. Nah, iya. Itu nggak tahu aku juga. Iya, aku juga nggak tahu. Di threshold. Nah, kecuali harusnya sih kembali lagi ya. Balik lagi kalau misalnya aturan ini belum bisa terjadi yang baru, ya harusnya berlaku yang sebagaimana yang existing. Betul, tapi kan pasal threshold gugur. Nah, di MK kan. Pasal threshold gugur. Ya udah sekalian gugurin aja, nggak ada threshold. Iya. Kalau berdasarkan putusan MK nggak usah berdasarkan DPT lagi. MK kan ditinjau dari DPT sehingga hasil yang dikeluarkan itu 8,5 kalau kita rata-ratakan kursi. Iya. Nah sehingga PDP bisa calonin karena dia rujukan daripada MK adalah poin-poin DPT, bukan kursi nih, bukan jumlah suara akhir gitu. Nah itu bisa. Nah tapi kalau kayak begini nggak ada kepastian, ini pasal gugur sebelum ada pasal baru. Berarti nggak ada threshold sama sekali. Gini, kalau menurut sekarang ini lagi diskusi. Sekarang saat kita tapping ya, tanggal 23 ya. Iya, mungkin ini lagi diskusi. Tanggal 23 ini lagi diskusi nih mereka nih. Benar. Nih partai-partai lagi ngobrol dulu nih. Iya. Nih gue butuhnya gini, ya gimana nih? Gue butuhnya gini. Nah, nanti lobby lagi berjalan ya. Harusnya sih. Oke, nggak apa-apa itu gitu. Tapi pastiin yang ini tetap aman ya. Kau jangan keluar ya. Gitu. Kalau ini kita sahin ikut MK, kau jangan keluar dari Cikami ya. Tapi kalau soal si Bungsu akan maju atau enggak sih? Prediksi aku sih enggak sih. Prediksi aku enggak sih kayaknya. Gerindra kan sudah menyatakan mendukung yang lain wakilnya. Iya, kalau Gerindranya iya. Terus kemudian Nasdem bilang bahwa dengan aturan yang baru, sebenarnya bukan aturan baru, aturan sebelum kalian rubah. Aturan yang benar. Aturan yang benar itu dia akan tinjau ulang soal kan dia sudah memberikan rekomendasi, dia akan tinjau ulang itu. Terus kemudian ya partai-partai dalam Kim Plus lah itu akan ini. Tapi maksudnya aku tuh pikir ya kayak
Maksudnya masa negara ini tuh bergantung kepada satu orang ini mau naik, kemarin pilpres satu orang mau naik, kita masa begini terus? Sebenarnya bukan bergantung, justru jadi kalau soal kebergantungan pada sosok ya, siapa-siapa yang udah menjadi sosok kuat itu bukan soal dianya gitu, tapi soal memang kultur politiknya secara umum gitu loh. Kebutuhan akan sosok itu memang tinggi. Dan itu nggak segampang itu untuk tiba-tiba ada sosok lain. Betul, gitu loh, tapi yang menjadi kompetitor dari suatu sosok yang udah kuat. Betul, kan tapi sosok yang kuat ini maksudnya ini kan setelah after sosok ini gitu. Maksudnya ya makanya sampai tweet kemarin aku rasa benar juga ya. Yang kayak untung anaknya cuma 3 kan. Coba kalau seandainya anaknya kayak Atta, saudara Atta 11 ya. 11, kita punya 21 calon kepala daerah. 22 calon kepala daerah karena suami istri akan aja. Maksudnya tapi maksudku gini juga, Mat. Maksudnya ini aku bilang juga waktu itu soal meritokrasi dalam politik ya. Meritokrasi dalam demokrasi itu kan selalu ada elemen popularitas gitu loh. Benar. Jadi kita nggak bisa tutup mata dari situnya. Iya, kita nggak semua juga anaknya sini jadi gede juga. Nah, justru itu yang aku mau bahas. Kenapa kita harus bergantung kepada ini bukan si sosok yang populer ini gitu. Sosok populer ini ke bawahnya. Kan kita juga punya sosok yang populer yang lain yang dulu-dulu. Kita juga usah bilang sosok populer. Langsung aja. Kita punya SBY dulu yang sangat populer, 60% loh. Iya. Dia menang lawan JK dan Megawati, kurang bagus apa? Iya. Ini aja head to head aja cuma 50 sekian. Iya. Si SBY itu 60 sekian loh. Iya. Kurang populer apa, Kak? Iya. Lawannya Megawati, Yusuf Kala yang gokil-gokil waktu itu. Juga kalibernya gede lah. Kalibernya gede gitu. Nah, tapi kan dia tidak serta-merta menjadikan ini anak-anaknya yang tercinta ini. Justru kan dia mencoba dong. Dia kan mencoba mengkader, mengorbitkan anaknya. Benar, mencoba. Iya, tapi kan bukan kemudian, pemaksaan kan? Enggak. Ini kan pemaksaan. Maksud aku di electoral game-nya sendiri kan juga memang tidak sepopuler seperti yang ini. Gitu loh. Maksudnya sampai sekarang pun kita tahu kalau misalnya kita uji elektabilitas mereka nih jedar, udah pasti lebih menang ini si anak-anak ini dibanding itu. Iya, tapi maksudnya adalah dia punya segala instrumen kekuasaan loh saat itu gitu. Iya. Untuk memakai cara yang sama ya. Nah, berarti kan itu kan lebih ke arah ya dia berhak tapi dia nggak memakai aja kan. Maksudnya dia berhak untuk membangun kita nggak usah taruh ke situ. Kita taruh ke partainya aja deh. Oh, dia punya partai waktu itu. Iya. Dia nggak serta-merta dong untuk mengganti ketua umum ke dia. Lah yang ini kan malah nggak punya partai malah. Siapa? Yang benar malah dia malah dari nggak punya partai dia kan malah bisa maju. Ada pemaksaan kemana-mana kan? Pemaksaan tuh gimana cara dilakukan? Dia bukan yang lagi in power, dia bukan yang punya partai, dia bukan ketum partai, dia bukan keturunan ketum partai. Benar. Gimana cara dia melakukan pemaksaan? Enggak, ini bapaknya ini bapaknya. Perbandingan bapaknya nih. Iya, perbandingan bapaknya. Si justru. Bapak yang biru ini, bapak yang biru ini, bapak pelukis ini ya. Bapak pelukis. Kau bukan penyanyi ini Pesta Pora. Sekarang pelukis. Kembali lagi jadi penyanyi. Comeback di Pesta Pora. Comeback di Pesta Pora. Pesta Pora. Bapak yang biru ini punya partai. Iya. Iya kan? Iya. Artinya dia bebas dong. Iya. Kepada partainya. Iya. Itu pun setelah dia turun, dia tidak ujuk-ujuk langsung saat itu menaruh anaknya menjadi seseorang di partai itu. Iya. Tetap pelan-pelan nih, oke, mungkin 5 tahun lagi. Iya, nah itu kan pilihan strategi masing-masing player-player ini. Itu dia yang aku bahas justru di situ konteksnya, bukan soal popularitas dan apa. Ini dua-dua punya kekuasaan. Satu ada partai dan lain sebagainya. Ini dari luar lewat tangan-tangan yang lain nih. Tapi ini kan langsung kayak anak saya. Ini tuh kayak taruh dulu kalau dia oke kita gas gitu kan. Nah pemaksaan itu kan gimana cara melakukannya? Nah ini dengan udah di rumah-rumah itu. Iya itu kan sekarang ini kan di ujung. Kan bukan pada elektabilitas dari si sulung misalnya. Itu kan dibangun lewat cara begini. Benar. Popularitas dan elektabilitas si sulung itu udah dibangun dari si sulung berapa? Ini apa ya? Bungsu ya? Enggak dong, si bungsu kan yang sekarang lagi diperdebatkan. Si sulung yang tua. Si
Lu Kak, kan tapi coba kan populer banget, dan elektabilitas tinggi banget, dan dia bukan datang dari keturunan ketum, bukan dari dia yang punya partai. Nah, gimana cara pemaksaan apa yang dilakukan? kalau popularitas iya, Nah tapi itu maksudku. kalau popularitas iya, tapi elektabilitas. Elektabilitas kan juga mau dipaksainnya gimana caranya? Elektabilitas bukan, maksudnya elektabilitas yakin setinggi itu Ya cukup tanpa tinggi pemaksaan. kemarin. Ya enggak, makanya pemaksaannya itu gimana caranya? Karena gini loh, kan dalam politik ini kan player-player ini kan banyak gitu loh. Kan mereka punya kompetitor nih masing-masing ini. Kan pertanyaannya kenapa yang ini yang nyampe ke golnya gitu loh. Ibaratnya kenapa dia gol? Ya gitu. karena Jadi, bapaknya kan. Maksudnya makanya bukan soal elektabilitas dan iya, popularitas gitu. bukan aku ngomongin bapaknya, strategi bapaknya ini kenapa dia gol? Iya, kan itu makanya aku fokusnya tuh di strategi, Mau tapi pemaksaannya mau bukan gimana? bukan pelaksana, bukan soal popularitas dan elektabilitas gitu loh. Popularitas dan elektabilitas itu dibangun oleh strategi kan. Nah kan pertanyaannya kan strategi dia ini gimana caranya nyampe ke gol, kan itu kan, itu sama kayak misalnya Messi nendang, Ronaldo nendang, tapi yang gol Messi gitu kan. kita harus berpikir kenapa bisa dia yang gol gitu kan, karena pemain politik bukan cuma dia. Kenapa dia sampai ke titik itu? Ya karena Kan bapaknya. bukan si bapaknya ini yang jadi pertanyaan aku. Kenapa bisa berhasil karena mengkader menyandra. semua ini? Nah, menyandranya pakai apa? Kan itu. Masa kita bongkar di sini? Loh, enggak, kalau semua enggak, justru pertanyaan aku tuh gini, apakah yang punya akses untuk, kan aneh loh, karena gini, aneh dong kalau misalnya orang yang starting point-nya bukan pemilik establishment, ya kan, balik lagi nih, dia bukan yang punya partainya, dia bukan ketum partainya, dia bukan keturunan pendiri partainya dan keturunan ketum partainya. Iya, kalau di Kok bisa dia punya akses? di sisi tuh kita udah nggak bisa bantah sih. Ya itu. Jago banget. Nah, maksudku kita udah kan- nggak bisa bantah itu Nah, jago. maksudnya makanya ketika kita bicara demokrasi sebagai suatu game gitu ya, sebagai suatu kompetisi, itu yang harus kita pikirkan. Maksudnya bagaimanapun juga proses pengkaderan dan pengorbitan untuk satu sosok kuat ini kan bukan proses yang ujuk-ujuk, bukan just about anyone bisa melakukan itu gitu loh. Sedangkan orang yang punya power banyak, yang punya duit lebih banyak dari dia banyak, yang punya basis fame gitu ya, maksudnya udah populer, udah jadi tokoh publik apa juga banyak, tapi enggak kok, nggak nyampe kok sampai titik dia gitu. Berarti kan ada suatu political skill gitu loh yang harus dipunyain kalau secara gitu. political skill siapa yang mau bantah? Nah, maksudku kan berarti bukan cuma sekonyong-konyong soal pemaksaan atau permainan kotor Enggak, gitu loh. pemaksaan yang dalam maksud aku itu adalah pemaksaan ujuk-ujuk dari bapaknya itu kayak saat ini ya, Iya, harus saat saat ini gitu. Enggak, maksudnya dari Oh, bukan maksudnya pemaksaan push untuk bukan pemaksaan sistemnya, tapi bukan, maksudnya bukan. kenapa lu Kayak maunya harus sekarang gitu. Nah, kalau itu Pemaksaan gitu kayak oke, gak bisa sekarang, ubah aturannya biar sekarang gitu. Kalau tebakan aku Di sana gak bisa, ubah aturan pilkadanya tebakan sekarang. aku balik ke yang Why? tadi aku bilang. Kalau untuk yang pilpres kemarin ya, kalau menurutku balik yang tadi aku bilang, yang soal sosok itu nggak bisa just about anyone untuk dimajuin kan. Kan kita kan soalnya game elektoral nih, harus menang kan. Maksudnya harus dapat dong elektabilitasnya tinggi kan. Dan apa Jadi namanya? narik kuda dia harus taruh apalah di situ. Siapa yang popularitasnya udah cukup tinggi nih kan gitu. Nah kan pada saat itu kan pertimbangan dari koalisi-koalisi ini kan pasti mereka mikir dong siapa sosok yang bisa dimajuin. Mereka juga mau menang gitu loh. Mereka juga nggak mungkin just about anyone. Kak, mereka Kak, kemarin ya dengan dukungan Pak Jokowi, Prabowo berpasangan dengan siapapun menang. Menang ya. Kalau menurut kamu gitu ya? Iya. Ya mungkin analisis kamu atau aku mungkin gitu. Tapi kan analisis koalisi mungkin beda. Itu yang aku nggak tahu ya. Bisa aja mereka punya analisis harus yang begini. Nah, cuman kalau tebakan aku kalau yang sekarang nih, ini kan yang kemarin nih kalau pilpres ya, sepertinya seperti itu pemikirannya. Tebakan aku, mungkin pemikirannya koalisi siapa adalah yang lebih kuat? Enggak, maksudnya koalisi ngerasa ini adalah pemasangan yang paling tepat gitu. Mungkin pertimbangannya koalisi ya kalau aku tebak ya. Poster naik orang lain nih. Misalnya kita ambil contoh Jateng. Poster naik orang lain. Habis 1 minggu tiba-tiba berubah jadi anaknya. Yang mana itu? Iya, Jawa Tengah. Nah, kalau yang sekarang tebakan Dan aku, aturan harus berubah ikut anaknya. kalau yang sekarang Itu tebakan apa? aku di let go. Kalau yang sekarang ya tebakan aku nggak maju tebakan aku. Iya, setelah ada aksi dan segala macam dong. Iya, gitu. iya. Maksud aku nih, kalau ini bukan pemaksaan bahwa ujuk-ujuk harus ini dan harus anaknya. Apa yang terjadi orang bulan sebelumnya pasang posternya si A sama si A, tiba-tiba wakilnya ganti ke anak sendiri, itu bukan pemaksaan apa namanya gitu. Maksudnya ini bukan sekedar Kenapa harus popularitas. sekarang banget gitu maksudnya? Iya, maksud aku kayak nih di Jawa Tengah ya,
Dia mau main yang taruh siapa aja gitu. Ya kalau aku ngeliatnya gini, bisa nggak kita jagain electoral game-nya itu sendiri gitu loh. Maksudnya dalam pemilunya aja, misalnya kalaupun dia maksa majuin atau gimana, bisa nggak kalau memang nggak populer, bisa nggak yang Populer. lawannya menang gitu. Populer, lebih populer anaknya. Kenapa harus anaknya? Yang Jawa Tengah ya. Kasus Oh. Jawa Tengah. Kasus Jawa Tengah. Ini pucuknya gak berubah ya. Yang berubah ini wakil doang ya. Oh, jadi maksudnya Ini kan awalnya A sama B. Tiba-tiba B B-nya ini diganti. ganti ke C. Nah tiba-tiba dengan desakan ini C ganti lagi. C ganti lagi kembali ke B. Sementara B ini udah populer. Udah populer juga Udah gitu dan ya. orang udah tahu posternya Iya. udah di mana-mana gitu. Kenapa begitu? Maksudnya kenapa? Bayangkan orang udah siapin apa gitu. Oke. Secara elektoral udah dibangun, diputus di tengah jalan harus dari klan ini. Jadi gitu. yang kamu tanya berarti kenapa? Kenapa jadi motifnya sebegini nih? ya? Kenapa Misal, se-greedy nih benar, gitu maksudnya? benar. Ya? Misal kita Semaruk mencontoh. ini. Tebakan aku, basis market ya, target market yang untuk memenangkan, yang bisa memilih dia dengan sebegitunya. Mementingkan bibit, yes, mementingkan bahwa oh ini keturunannya dia nih, ini keturunannya dia. Nggak sekarang gini sampai pemilu tahun 2000 berapa sih kemarin pas Bu Mega masih maju tuh, aku masih lihat kok message atau naratif itu bicara soal beliau keturunan siapa gitu loh. Jadi Iya. ada basis massa yang memang penting buat mereka ini keturunan siapa gitu loh. Nah maksud aku kalau dia menargetkan ini spesifik ya, bahwa ini yang punya fanatisme yang tinggi gitu ya. Ya kan tebakan aku kan ini yang ditarget nih bahwa betul yang kamu bilang kalau misalnya market yang lain mungkin benar nggak ngaruh misalnya mungkin di market lain nggak ngaruh nih. Nah tapi bisa jadi misal mereka ngelihatnya perhitungan mereka penentunya ya penentunya di market yang ini nih misalnya, dan ini beda banget level dukungannya kalau keturunan dan bukan. Nah kan ini kan bisa aja. Misal kalau bisa aja ya. Misal kalau ada kalau kondisi seperti itu. keturunan tapi bukan ini. Misal ini keturunan itu murni maksud Anda adalah keturunan adalah darah daging. Darah daging. Ya sekarang ngapain konferensinya? Kalau begitu Bapak itu Mr. Powerful itu kenapa orang ini habis orang ini ujung-ujungnya ada. Kenapa begitu? Gimana? Kan formasinya tuh berubah-berubah tergantung Mr. Powerful ini. Negosiasi kali di dalam, aku nggak tahu kalau soal perubahan-perubahan itu. Artinya tidak mementingkan market karena dia tahu bahwa dia powerful di market itu. Siapapun yang jari telunjuknya tunjuk itu akan menang di market itu. Dia tahu itu dan kita semua tahu itu kan. Orang akan tetap kepada partai tapi untuk sosok orang telunjuk dia gitu loh. Jadi gak akan berpengaruh keturunan, tidak. Makanya saya bilang nggak tahu ya. Itu ya. Kalau tebakan aku mungkin perhitungannya begitu karena bisa jadi mereka ngelihat marketnya beda mungkin melihat secara ras. Memang basis pemilih kita ya seperti itu gitu. Secara nggak tahu ya. Aku orang kami atau bukan gitu. Nggak, aku sampai pemilu kemarin aku masih lihat orang bicara keturunan kok. Ini keturunannya sini, titisannya sini, titisannya sini. Benar, berapa persen? Masih umum di negara ini gitu. Benar. Ya nggak tahu kalau berapa persen ya. Cuman maksud aku itu narasi sampai ke aku, berarti itu udah mainstream gitu. Benar. Kan aku nggak mungkin ada dapat japrian langsung ya. Itu tuh mainstream banget. Dari market mainstream yang itu. banget kan. Tapi ya belum lagi mitos-mitosnya kan. Maksudnya kalau keturunan itu kan ada mitos-mitos turunannya tuh gitu bahwa ininya gimana gitu loh, kayak yang selama ini selalu ada ininya tuh. Dan kita sendiri bilang tadi orang keturunannya ini nggak nyampe kemana-mana. Orang gak ada mitos segini. Orang dari orang biasa jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Oh nggak perlu mitosnya ya? Ibu kemana lagi di mitos? Kan dia bicara mitos dia ada banget. Loh iya emang mitos. Ya masyarakat kita masyarakat mitos. Mau gimana? Justru kalau misalnya masyarakat kita bukan masyarakat mitos, aku udah nggak perlu konten. Aku udah pensiun besok. Gitu loh. Tapi karena ya aku nggak pensiun, aku ngonten ya karena memang masyarakat mitos ya, memang itu kenyataannya. Mau gimana lagi? Maksud gitu. aku aneh benar di hidupku melihat kan dia membahas mitos. Iya kan aku juga gatel. Mata aku pun gatel ngelihat message-nya kan dia gitu. membahas mitos. Wah nanti ya karena tidak masuk di kepalaku. Lah makanya aku juga emosional membaca-baca itu, tapi ya itu kenyataannya. Benar. Iya. Tapi kita harus mengakui sendiri bahwa kenapa kita menyamatkan Bapak ini Mr. Powerful. Karena telunjuk dia ke siapapun itu yang naik gitu loh. Telunjuk dia ke siapapun itu jadi gitu loh. Bisa jadi ya. Bahkan kan itu tidak ada dalam ancangan yang pasangan terakhir itu nggak ada dalam rancangan siapapun gitu loh. Bisa jadi. Karena dia dari si A ini dia lihat lebih mementingkan yang lain, dia pindah ke B. Di B di tengah-tengah berubah. Tapi kalau pertanyaan kamu kenapa ya dari dianya ya? Kalau menurut aku sih
Ya Apa begini, dia tidak mempercayai orang lain iya, lagi? menurutku ya. Iya Menurutku kan? bukan tidak mempercayai, tapi level trustnya jauh ke Iya. anak dengan ke orang-orang lainnya jauh Iya. gitu. Jadi kalau dia punya visi panjang ya, Atau maksudnya dia pengen mengintervensi? visi ini bukan berarti maksudnya visi ini kita harus setuju ya. Kita bisa aja nggak setuju sama visinya Seseorang beliau. ya. Iya, Aman lah tuh. cuman dengan dia punya visi gimana, misalnya dia punya bayangan mimpi, gue mau bikin ini dalam 30 tahun, 40 tahun ke depan, ya mungkin dia ngerasa not sure kalau misalnya yang megang yang Iya, kursinya pada ini akhirnya bukan, ujung logisnya iya, akan kembali ke situ iya, pasti kan, bahwa mikirnya begitu. Ya kalau ditanya kenapanya, menurutku itu yang paling make sense Masuk untuk akal. menjelaskan. Iya, Udah, iya. kenapanya begitu aja artinya sebenarnya. bukan elektabilitas popularitas apa. Enggak, tapi Ayo tetap jaga sesuatu. dibutuhkan. Elektabilitas tetap dibutuhkan. Kalau nggak gimana? Sumpah Kak, anak perempuannya juga ditaruh di situ tetap kemarin menang ya? menang. Sorry. Bersak. Maksudnya enggak ya. Maksud aku gini, bisa aja popularitas itu memang datang dari dianya, tapi maksudnya itu tetap dibutuhkan. Benar, Iya itu maksudnya iya, poinnya. tetap dari dia gitu loh. Dia emang pangkanya naik elektabilitas karena apa? Karena dia bilang pemimpin itu rambut putih. Tapi aku tuh bingungnya gini sih. Aku tuh bingungnya Waktu itu ya sebelum mereka pisah, tiba-tiba jomplang kan. Lihat, bapak itu pindah ke Wadah, jomplang ini elektabilitas. Anda bayangkan elektabilitas Prabowo itu mentok tadinya ya. karena udah 3 pemilu. Iya. Popularitas dia udah segitu aja. Beliau pindah. Beliau Jebret. pindah, bum bam, bum bum bum. Orang tidak peduli. Bayangkan itu, siapapun tiba. Tapi ini harus ada episode khusus sih membahas. Sumpah. Ini kenapa bisa begini ya? Enggak karena gini. Karena aku ngeliat benar tadi Aku pernah bahas ini di kamu udah pernah bahas? 2019 dengan Bang Ari di sebuah warung di daerah. Waktu Bang Ari ajak kita ke pilih Jokowi kan. Memang waktu itu pilih Jokowi. Iya, iya, Pilihannya tidak ada. Pilihannya cuma Prabowo dan Jokowi waktu Iya, itu. iya. Terus kemudian ada salah satu ucapan gini bahwa ini orang ini dari sipil. Orang ini tuh secara kasat mata lah. Oke, kayaknya cocok nih untuk memimpin kita dan lain sebagainya. Kita merindukan bertahun-tahun dari sipil. Ya kan. Terus kemudian jadi kita harus jagain ini nih. Ini. Dan di periode pertama cukup oke. Kita harus akui itu. Ya. Terus kemudian ekonomi stabil bla bla bla. Masuk ke periode kedua kan. Masuk ke periode kita harus lebih banyak lagi turun memberikan dukungan sehingga popularitas dia naik sehingga ini mainstream anti mainstream itu kebijakan anti mainstream yang tidak populis lah tapi harus dilakukan itu berani diambil gitu loh. Di situ saya bantah. Saya bilang bahwa kita tuh nggak bisa terlalu banyak memberikan orang itu jangkauan popularitas dan kepercayaan yang berlebihan. Karena itu akan jadi bumerang balik. Okay. Nah, itu berarti titiknya menurut benar. Bahwa dari pendukungnya sendiri. Betul, SBY itu jumlah suaranya 60%, popularitas dia juga di 60 ke bawah. Jadi 60 ke bawah itu dari 50 ke 60 ya. Iya. Artinya bermain di situ dia bikin sesuatu yang langgar dikit drop tuh. Bisa orang tidak percaya dengan dia, koalisi lari ke dia. Tapi kalau ada orang tingkat kepercayaan publiknya 80%, berapa nih kalau saya naikin harga minyak? Turun kurang 5% Pak. Yang terdampak 5% turun. Masih 75 bro, masih 75. Dia masih bisa bikin apa aja. Dan terakhir 78 popularitas beliau. Anjir, baksa. Turun 2% doang ya. Artinya di situ ya memang tinggi. Nah makanya ketika beliau misalnya anaknya jadi presiden dan lain sebagainya gitu, saya sempat chat Bang Ari, Bang jadi ingat obrolan kita waktu itu tahun 2019 2018 masuk 19 kan pemilunya kan. Aku tuh gini, aku pernah berapa kali ngobrol. Tuh jadi 75. Aku pernah kedua. Bayangkan. Aku pernah ngobrol sama tadi terdampak ini tengah berapa? Kelas menengah berapa? 10%. Masih 65. Masih di atas kalian semua ya. Kalau 10% itu pun asumsinya 10% itu yang memang percaya pada dia. Bayangkan jadi 65. Iya, apa jangan 10% itu udah yang di 25% jadi nggak berkurang juga karena udah dari yang tidak percaya. Udah dari yang itu. Bayangkan orang ini keren. Tapi saya hormat Bapak. Anda jago Pak. Respect dengan skillnya. Respect. Iya. Tidak semua orang punya skill begini. Iya, tapi gini juga maksudnya, Mat. Maksudnya gini, aku juga maksudnya gini, secara kan kalau kita ngeliat dari berita-berita doang ini kayaknya bener, masa sih segininya gitu kan, gitu kan. Jadi kadang-kadang akhirnya aku tanya ke orang ketika aku lagi di daerah gitu loh, nanya orang-orang random aja gitu, maksudnya supir ojek atau tukang jualan makanan gitu, kadang-kadang ngobrol-ngobrol.
yang daerah-daerah aku tahu kuat nih kan beliau gitu kan. Emang mereka tuh ngerasa ini banget sih, mereka ngerasa bagus gitu katanya yang dilakukan tuh banyak yang bagus gitu. Iya. Nah tapi tebakan aku ya, memang karena dia menyasar ke segmen yang maksudnya tepat gitu. Cara memainkan instrumen-instrumen bantuan Benar. tuh bagus gitu. Benar. Maksudnya alokasinya Variasi iya itunya, ininya iya. ke sini, Benar, ininya benar. ke sini dan Benar, itu kita harus sangat akui sangat menjaga Dan dia menjaga atas elektabilitas. dengan seniman keluar masuk istana, Oh waktu ini ya. influencer dan Periode 1 ya lain-lain. itu ya. Iya kan, semuanya dekat. Iya, iya. Band yang awalnya kritis bergabung jadi band plat merah. Bayangin loh, maksudnya segitunya gitu. Sehingga di bawah dia terjaga, di atas orang menyerotinya dari mereka-mereka ini. Mereka menaruh kepercayaan, orang ikut. 75. Iya. 75%. Saya jadi ingat ya, ada satu bupati dulu di Fakfak. Dia 2 periode juga tuh. Dia itu calon itu diantar dari rumah nenek aku pergi ke DPR pakai motor, baju diantar rumah. Mau calon bupati loh ini. Gak ada apa menang dia di DPR. Memang skill sih. Ini udah soal skill. Ada calon dia diantar itu sampai ini apa namanya pengumuman di radio dia menang itu siram-siraman di rumah kayak happy di rumah terus kayak ini mah bukan pesta bupati ini mah pesta ulang tahun maksudnya kayak alhamdulillah itu kayak siram kan yang biasa bikin dia makan maksudnya ibu piara ibu asuhnya lah gitu itu nenek aku kan pangkat nenek aku. Nah yaudah dia tuh ininya itu ke kampung-kampung BLT-nya apa gitu-gitu semua itu. Jadi kampung itu ada pembangunan yang di kota tidak melihat nih. Tapi di kota dia jaga sektor-sektor penting. Pasar. Ada pasar yang memang buat orang jualan secara tersentral gitu-gitu. Tapi itu kan dirasain oleh masyarakat yang dari kampung tadi untuk datang jualan di kota kan, atau orang kota tapi pinggiran kan. Itu sampai orang kalau dia ke pasar atau dia ke masa ya, orang sampai teriak, "Pak, tidak apa-apa Bapak korupsi tapi lanjut lagi pimpin kami." Bayangkan loh. Nah itu. So, aku bilang kok bisa ya orang dihalalkan korupsi tapi benar di sini. Ini salah satu titik di mana maksudnya waktu ingat gak sih waktu itu ada kontennya Total Politik yang sama Panji yang sama Bang Panji ngomongin korupsi yang korupsi bikin orang happy. Maksudnya dia nanya gimana menurut tapi kalau semua Bang Panji karena korupsi tapi kalau semua karena masalahnya korupsi di situ kan. Karena ketika orang korupsi dia bikin semua orang happy, ya siapa yang mau ngelaporin kan gitu kan pertanyaannya. Jadi itu kan permasalahan yang menjadi realitas politik kita. Dan itu bukan cuma di level elitnya, maksudnya itu yang tadi aku mau sambung dari omongan kamu kan, bahwa keluarganya, maksudnya ya ini pemilihnya sendiri yang juga meng-approve. Emang kenapa kalau anaknya orang bagus juga? Emang kenapa? Emang kenapa kalau gitu korupsi kan? Itu yang terjadi sih. Toh juga uangnya balik ke kita. Itu yang terjadi sih. Ya ampun bos. Makanya kalau kita timbang nyari untuk dapat duit, kita nggak usah bikin negara, men. Negara kan maksudnya untuk membuat sistem ya. Kalau cuma buat kita bagi-bagi duit nih, ya kita bikin arisan aja, bos. Makanya. Usah bikin negara. Semua orang itu kan punya ciri khas atau skill ketika memimpin kan. Kita bikin arisan, kumpulin duit, bagi-bagi duit, udah selesai kalau misalnya dicari itu ya. Nah, baru kembali kepada yang Anda bilang, kita hidup di negara yang popularitas adalah segalanya. Itu. Enggak, ini sistemnya juga kalau itu. Kan, demokrasi kan gamenya popularity, mau gimana? Makanya jadinya di sinilah kita juga tersandra gitu loh oleh game popularity ini. Astagfirullah. Makanya Bang Fahri Hamzah tuh menurutku salah satu sosok yang paling tepat menurutku arah kritiknya terhadap sistem gitu loh. Maksudnya dia tuh juga melihat bahwa game begini tuh sebenarnya problem gitu loh. Game seperti ini gitu loh. Justru dan dia masalahnya sendiri kan juga di partai politik itu. Karena kaderisasinya berdasarkan itu. Partai politik dan ya maksudnya gini, partai politik sebagai legislator, mereka yang bikin aturan main. Ya gimana? Dia pasti bikin aturan yang nyaman buat dia dong. Dan itu yang menyandra kita membuat game jadi seperti ini. Dan kembali kalau ke buku pengantar ilmu politik adalah ya mencapai kekuasaan kan. Politik itu mencapai kekuasaan. Ya udah. Saya salah satu orang yang gak setuju partai banyak juga memang dari awal ya. Kalaupun ada partai ya itu gak ada. Nah kalau cara bikin partai gak banyak gimana Mat? Kalau bukan dengan konstituante itu menurut saya adalah satu partai. Iya, itu satu partai. Tapi gimana caranya orang masuk ke situ? Apa nih mekanismenya? Satu partai, gimana? jumlah pemilih, jumlah orang bebas saja. Misalnya Surya Paloh sama Prabowo satu partai. Kan orang-orang terbaik, kalian pilih jadi yang terbaik. Individu ya mainannya. Benar, individu. Kalau saya nggak tahu. Gitu ya, langsung udah. Tan Malaka kayak apa ya ini kalau saya. Kayak udah masuk di situ, dilepas di daerah. Artinya kita punya Kita punya
senator Iya. di daerah gitu. Semua orang-orang daerah terbaik ada di dalam situ gitu. Kayak mirip-mirip kayak DPD lah ya. Terus sekarang kemudian ya. misalnya kalau kita punya MK, Sama kayak senator ya, DPD kan senator tuh ya. bener, tapi kan mereka di satu lembaga kan. Ini tuh harus masuk juga di dalam satu konstituante ini. Jadi Iya. dalamnya ada semua. Iya. Mereka yang pilih ketua kan seru banget tuh, anjir. Ketua konstituante siapa nih? Prabowo, Surya Paloh, Megawati, JK, pilihannya banyak banget tuh. Untuk pilih satu konstituante aja, kita pilih yang terbaik nih gitu. Iya. Terus kemudian misalnya lembaga seperti MK itu membuka threshold, bukan threshold tapi kayak batasan calon dihitung dari populasi. Artinya kayak 260 juta rakyat. Oke, kita bagi 10, jadi ada 26 ya. Iya. Calon saat ini. Nah, 26 itu udah di dalam itu ribut. 26 yang kita naikin ke rakyat ini siapa gitu. Si AB, anjir, kita tinggal pilih 26 ini yang bagus yang mana. Udah. Enak tuh ya. Kalau membayangkan itu enak ya. Ya, Enak tapi ya, ini Mat? salah gak sih? Enggak apa-apa. ya, Nanti ini kan Mamat pemikiran. kan emang lagi bikin ini juga kan, bendera baru juga. Gak kan? ada gitu-gitu. Terlalu ini orang nanti anggap kita ini tuh. Tidak ya, tidak Oke. ya. Ini harus jadi satu episode sendiri sih, Mat. Kita uji nih ide Iya. kamu soal konstituante ini. Iya. Terus jadi episode Nanti sendiri tinggal nih. tanya ya. Nah, kalau nanti ini terjadi gimana gitu ya. Iya. Itu harus diuji terus nih. Harus diuji. Karena saya belum uji sama Iya. diri sendiri juga kan. Iya. Kan. Aku juga senang tuh. Maksudnya Takutnya ada nanti ide dapat ini. masalah gitu Iya. kayak. Iya ya, ketika ini terjadi, ini Kalau terjadi. mekanismenya begini bisa ini jadi gimana begini. gitu. Iya. Kalau saya sih pemikiran begitu, semua orang-orang terbaik ada dalam satu wadah. Iya. Iya, jangan gak Mereka jadi jadi ribut sendiri ya. Mereka juga jadi kita saling partai ribut banyak sendiri. kan karena satu nggak dapat jadi calon ketua Golkar, bikin partai sendiri. Ketua Golkar partai sendiri. Turunan Golkar banyak bener di hidup ini. Iya. Iya kan, semua kalah ketum Iya. bikin partai, kalah ketum bikin partai, nggak jadi capres dari partai itu, bikin partai baru. Oke, sudahlah, sudah. Oke, ini udah makin kemana-mana ya. Oke, kalau begitu. Ada yang nggak tahu ada Ada yang mau bahas. ditambahkan? Ada yang mau ditambahkan sama Tenang. Ibu Kadia? Gak ada. Atau ibu gak tahu kemarin ada demo? Tahu ya, ada demo ya? Tahu, aku ya, tahu. ada demo. Aku dikabarin jubir aku. Oh iya. Jubir kita. Dikabarin ya. Oke. Bisa gitu ini ya. sebenarnya Anda ada di ketawa demo miris. gitu, terus kita bahas demo. Oh emang kemarin ada demo ya? Aku pikir rame-rame doang gitu kayak. Ada itu kayak begitu tuh. Iya, Contohnya sama seperti tuh itu. kayak. Iya, contohnya seperti itu. Oh, aku nggak tahu deh. Ada demo. Iya. Nah, aku turun DPR ngapain? Aku kira rame-rame doang gitu. Iya, aku datang aja, ikut aja di depan gerbang, nggak tahu ada apa. Astagfirullah. Oke, kalau begitu terima kasih banyak yang sudah mendengar kesimpulannya nih. Saya kan ketua sidang ya, Iya. kesimpulan ibu. Enggak, kamu kan yang biasa bikin kesimpulan yang kayak itu loh. Demo dinasti, gerakan demo dinasti rakyat. Kesimpulan pada hari ini gitu. Gerakan demo dinasti rakyat. Oke. Jadi cuma jangan pemimpin aja yang berdinasti dong. Rakyat harus berdinasti untuk lebih banyak dan berlipat ganda. Keren. Jadi Oke. rakyat harus berdinasti juga. Siap. Saya Siap, ajak saudara saya untuk ikut memikirkan negeri ini. Anda mengajak gitu. Iya. Jadi gerakan dinasti suara rakyat. Siap. Kami terus ada dan berlipat ganda. Oh, tagline itu bagus banget ya. Anjir. Saya mau tulis di Twitter nih. Jangan cuma pejabat ya bikin dinasti dong. Rakyat juga harus bikin dinasti. Tagline-nya makin bagus ya, tagline aku ya ini. Iya. Nanti kita satu Ini bakal episode. jadi beat nggak ini nanti? Hah? Kita satu episode bahas itu, bahas Satu episode tagline. bahas tagline ya. Kita bahan episode banyak banget nih hari ini. Iya, berdebat sampai mati. Ini, iya ya, dinasti. Siap. Dinasti gerakan rakyat. Siap. Kami ada dan berlipat ganda. Bagus. Oke, kalau Oke. begitu kita berjumpa Terima kasih. di berikutnya ya. Terima kasih. Ibu Kania jaga kesehatan. Kalau turun lagi ke jalan, stay safe. Hati-hati, Iya. bawa perlengkapan. Teman-teman juga yang mau turun ke jalan, pikirkan diri sendiri, keselamatan dan lain sebagainya. Utamakan Ikuti. keselamatan. Yang belum pernah mungkin bisa ikuti petunjuk-petunjuk dari banyak sekali, ada yang di Twitter atau di media sosial lah, membuat petunjuk kalau Anda kena tangkap gimana, kalau Anda kena gas air mata atau apa gimana, Anda harus bawa perlengkapan apa aja gitu. Karena yang paling penting adalah tadi saya baca Twitternya siapa ya, ada satu orang tuh dia bilang, aku lupa ya ini tweetnya siapa, kayak yang paling penting itu jaga Habib Jafar yang bilang. Jadi kita harus menjaga keselamatan kita agar kita bisa terus berjuang. Bisa terus berjuang, betul. Gokil. Makanya gitu. utamakan keselamatan. Iya, jadi keselamatan ya. Iya. Oke, kalau Baik. begitu kita Sampai pamit ketemu sampai lagi. ketemu di Noisar Kaniamania dan Noisar Kaniamania Paranoia dan disebut. enggak ada orang pemimpinnya masuk penjara. Iya. Iya.
Nanti kita tunggu Gilbas ya keluar dari penjara, kita akan ini lagi ngobrol lagi. Ya, oke, kalau begitu Bye-bye. Mas saya Muhammad Al-Katiri, Kania Cita. Kania Cita. Dadah. Ah.